Al-Quran itu kalam Allah atau tidak, atau dia itu khalqun min khalqillah. Jadi Al-Quran itu makhluk atau Al-Quran itu kalam Allah. Wa banainaha bi'aidin. Ya. Yadullahi fauqa aidihim. Atau yadullah menurut orang Yahudi itu maghlulah gitu ya. Apa maksud dari yadullah ini? Gitu. Nah, kemudian di situ bagaimana para Asy'ariyah itu memfungsikan manhajnya di dalam memahami ini. Betapa pentingnya kita ini mempelajari ilmu ini sehingga kita ini nantinya ketika dihadapkan dengan berbagai macam tantangan pemikiran dan lain sebagainya, kita tetap teguh dan kita bisa memberikan argumentasi-argumentasi yang rasional sehingga umat ini tidak terombang-ambing lah di dalam hal pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. Gontor TV dimanapun berada, kali ini kita ada di program podcast Wisdom Talk bersama saya Muhammad Fakih Nidham. Dan pada kesempatan hari ini kita akan sedikit membahas tentang ilmu kalam dan bersama saya Dr. Muhammad Sohibul Mujtaba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Dr. Mujtaba? Alhamdulillah bi khair bida'watikum Ustaz Fakih. Semakin sibuk Ustaz? Enggak sih ya. Alhamdulillah la kulli hal. Berkenaan dengan tema kita pada hari ini Ustaz Dr. Mujtaba tentang ilmu kalam. Ayo, siap. Bagi yang pelajar pemula barangkali ingin mengetahui lebih jauh tentang apa sebenarnya ilmu kalam itu, Dr. Mujtaba, silakan. Masya Allah, ya semoga ini tidak berat ya. Ringan-ringan saja, Ustaz Fakih. Siap. Terima kasih atas pertanyaannya dan undangannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ya, ilmu kalam ini adalah ilmu yang sebenarnya punya banyak makna ya, dan punya banyak istilah lain juga. Jadi ada beberapa ulama yang mengartikan tentang ilmu kalam ini dan menamai dengan nama yang beragam. Jadi ilmu kalam kadang disebut dengan ilmu aqidah. Jadi ilmu yang fokus membahas tentang akidah. Ada juga yang ilmu tauhid, ya berarti fokus pada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan al-fiqhul akbar seperti al-Imam Abu Hanifah, yaitu al-fiqhul akbar. Jadi dia lebih umum daripada fikih yang sifatnya praktis. Dan ilmu usuluddin itu kira-kira beberapa istilah yang diberikan oleh para ulama kita. Tapi secara umum intinya memang objek dari ilmu ini adalah akidah itu sendiri, keyakinan yang itu menjadi dasar bagi seluruh pikiran, ya kemudian perbuatan dari seorang muslim. Itu secara istilah ya, maksudnya beberapa istilah yang digunakan untuk menamai ilmu kalam. Adapun ta'rif yang disepakati oleh para ulama kita di bidang ilmu kalam ini, atau kita sebut sebagai al-mutakallimun, itu adalah ilmu yang dengannya seseorang mampu meneguhkan akidahnya dengan argumentasi-argumentasi yang rasional, yang meyakinkan, dan setelah teguh itu dia punya kewajiban yang kedua, yaitu adalah bagaimana menjaga akidahnya dan akidah umat Islam ini dari serangan atau benturan yang itu bisa menggoyahkan bahkan merusak akidah Islamiyah. Jadi itu ilmu kalam. Kalau dari yang dipaparkan oleh Dr. Mujtaba tadi, berarti ilmu ini punya dua fungsi sekaligus. Iya, betul. Pertama, meneguhkan akidah Islamiyah kita dengan argumen yang rasional. Ya. Dengan argumen yang rasional dan sekaligus sebagai tameng,
sebagai Iya, tameng ataupun apa penjaga akidah dari serangan-serangan syubhat. syubhat akidah dan pemikiran berarti. Iya, betul betul. Nah, menarik ini. Di setiap ilmu kan pasti ada metode ilmiahnya ya, Ustaz, Iya, Dr. betul Mustafa. betul. Nah, ini barangkali setelah definisinya tadi cukup jelas, metode ilmiah seperti apa yang ada dalam ilmu kalam ini? Ya, di dalam definisi ini sendiri sebenarnya mencakup metodologi ya. Jadi al-manhaj al-kalam itu adalah atau metodologi dalam kalam itu adalah manhaj al-manhaj atau manhajur rad wal itsbat atau manhajul itsbat war rad. Jadi bagaimana ketika dihadapkan dengan satu isu itu seorang muslim mampu tetap menjaga akidahnya tetap teguh. Kemudian bagaimana ketika dia itu dihadapkan dengan serangan juga, itu dia bisa menjawab dengan argumentasi-argumentasi yang rasional. Jadi kalau dikatakan apa itu metodologinya, ya ada dua itu. Jadi manhajur rad, manhajul itsbat warad. Adapun nanti pengembangannya itu ada beberapa apa namanya? Ada beberapa tafsil atau beberapa rinciannya. Nah, tapi secara umum itu yang disebut sebagai manhaj kalam itu adalah manhajul itsbati warad fima yata'allaku bil aqidah atau yang terkait dengan akidah au al afkar al ammah. Jadi tantangan-tantangan pemikiran secara umum yang ada kaitannya dengan keyakinan seorang muslim. Jadi itu. Ya. Barangkali bisa dikasih contoh konkret bagaimana ulama kalam itu menerapkan metode isbat dan rod dalam menghadapi satu isu atau qadhiyah dalam ilmu kalam gitu. Iya. Di antara contohnya itu di awal-awal umat Islam dihadapkan dengan berbagai macam peradaban lain ya, ketika futuhat atau bagaimana Islam itu berkembang di berbagai wilayah itu, tentu di sana ada berbagai macam apa namanya kelas pemikiran gitu ya. Di antaranya adalah tentang sifat Allah. Sifat Allah. Sifat Allah. Karena jelas orang-orang Muslim itu berhadapan dengan orang-orang ya non Muslim ya. Maka perlu sebenarnya orang-orang itu menjawab beberapa apa isu-isu tentang ketuhanan. Nah, di antaranya ada beberapa mutakallim itu atau orang yang menggunakan ilmu ini untuk menjawab beberapa tantangan ketuhanan, tapi yang terjadi malah mereka itu bertentangan dengan nas itu sendiri. Misalkan di dalam qadhiyah sifat Allah. Yang paling pertama ya yaitu tentang sifat kalam. Yang itu makanya ilmu ini menjadi ilmu kalam. Karena masalah utamanya adalah terkait dengan sifat Allah yaitu kalam. Jadi pertanyaannya yang diajukan oleh para kelompok mutakallimun itu Al-Quran itu kalam Allah atau tidak? Atau dia itu khalqun min khalqillah. Jadi Al-Quran itu makhluk atau Al-Quran itu kalam Allah. Kemudian para ulama kita tentu pengen tahu lah apa argumentasi mereka. Ternyata argumentasi mereka itu adalah argumentasi at-tanzih. Bagaimana mensucikan Allah dari sifat-sifat kemanusiawian. Jadi Ustadz Fakih itu kan ya takalam, betul? Jadi berbicara. Kalau seandainya kita nisbatkan sifat berbicara atau al-kalam ini kepada Allah, berarti yang terjadi adalah at-tashbih, ya, menyamakan antara khalik dengan makhluk. Sehingga orang-orang Mu'tazilah ini yang itu muncul di awal-awal itu menyatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi dia adalah khalqullah. Dia selain argumentasi ini kan argumentasi logis ya.
logis dalam arti apa namanya? Ya boleh jadi logis menurut mereka, tapi belum tentu menurut ulama yang lain. Tapi prinsipnya yang penting dengan argumen rasional. Argumen rasional. Tapi juga mereka membangun sebenarnya ya di atas dalil-dalil atau argumentasi yang sifatnya tekstual. Itu seperti ketika orang-orang Mu'tazilah itu mengatakan Al-Quran kenapa dia makhluk? Karena dia orang-orang Mu'tazilah ini menyandarkan pada ayat Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Wal ja'al ada bima'na al-khalq. Jadi ja'ala itu artinya adalah Kholakoh. khalaqa. Artinya Allah itu menciptakan Al-Quran gitu. Nah, kemudian disitulah para ulama kita hadir untuk memberikan tanggapan terhadap ini. Jadi yang pertama terkait dengan apakah setiap orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu yatakallam kama yatakallamul makhluk awil insan. Ini jelas para ulama kita mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah ketika melakukan sesuatu mesti berbeda dengan yang lain. Karena Allah kalau di bahasa Indonesia makanya ada istilah maha. Allah maha. Nah, maha berbicara atau maha biasanya pakai terjemah firman. Jadi bukan berkata, bukan bersabda, tapi berfirman. Nah, berfirman ini konsekuensi dari kemahasempurnaan Allah. Jadi kembali lagi, orang yang mengatakan bahwasanya Allah yatakallam itu sebenarnya itu bahkan yuthbit ma'athbatahullah. Jadi dia menegaskan, mempercayai apa yang sebenarnya disampaikan oleh Allah. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jadi Allah mengklaim bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamnya. Dan di ayat lain, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah itu memang ya berbicara, tapi ini berbeda dengan apa yang digambarkan oleh orang-orang Mu'tazilah, di mana al-kalam itu dia kalau ada sifat kalam mesti mirip manusia. Padahal kan enggak seperti itu sebagai seorang muslim ya. Itu jadi logika mereka, justru mereka yang waqa'a fit tashbih, kemudian supaya tidak tasbih, mereka pengen yanfi hadis sifat. Jadi menafikan sifat ini, yang ada malah menafikan apa yang sebenarnya disebutkan oleh Allah sebagaimana yang Allah sifati terhadap dirinya sendiri. Ini kan berarti man yakdzib 'ala Allah. Sebenarnya yang yakdzib siapa? Orang yang isbat atau yang mereka orang-orang Mu'tazilah ini. Yang jelas di sini kita sudah bisa melihatlah mana argumentasi yang lemah. Yang terakhir, bukan yang terakhir, maksudnya jawaban yang kedua ini terkait dengan mereka juga ya bani ara'ahu alal nusus. Jadi mereka juga berargumentasi dengan nas juga. Yaitu tadi inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Apakah ja'al itu selalu artinya itu khalq? Enggak. Para ulama kita kemudian dalam ahli bahasa juga mengatakan al-ja'al laha ma'anin. Ada khalq betul, tapi jangan lupa dia punya makna at-tasyir. Jadi menjadikan, bukan menciptakan. Berarti kholq tadi hanya salah satu makna dari ja'al. Iya, sebagaimana betul. yang dijelaskan oleh ulama. Jadi bagaimana kita bisa tahu ja'al ini artinya adalah kholq atau tasyir? Itu lihat setelahnya itu berapa maf'ul bihnya atau maf'ulnya. Kalau dua, nah ini menurut para ulama kita ya, di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i ketika beliau berinteraksi dengan para Mu'tazilah itu. Jadi ketika maf'ulnya itu ada dua, maka itu artinya adalah at-tasyir. Inna ja'alnahu hadzal Qur'an Qur'anan Arabiyyan. Jadi dia punya dua fa'il. Kalau dua fa'il berarti menjadikan, bukan menciptakan. Tapi kalau fa'ilnya maf'ulnya itu hanya satu, maka dia artinya memang khalaqa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Itu termasuk yang apa? Yang tasyir. Nah, argumentasi yang paling jelas disebutkan oleh para ulama kita itu adalah
di dalam kisah Ibrahim. Jadi dalam kisah Ibrahim itu wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Dan kaumnya Ibrahim itu alaihissalam itu pengen membuat tipu daya supaya apa namanya Nabi Ibrahim itu terlihat lemah, terlihat kalah gitulah dengan cara dibakar. Tapi yang terjadi fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Kemudian kami jadikan mereka itu justru yang kalah hina. Kalau ja'ala di sini artinya adalah khalaqa, menciptakan. Mestinya kaumnya Nabi Ibrahim sejak awal itu orang-orang rendahan. Hmm. Padahal mereka diciptakan di awal itu dari bangsawan. Ya. Ya kan? Ada yang Namrud. Nah, itu kan kaumnya Nabi Ibrahim. Kemudian tentu sekeliling Namrud itu adalah para bangsawan. Kalau memang faja'alnahumul asfalin diartikan fakholaknahumul asfalin, mestinya kaumnya Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang rendahan, fuqara, masakin, enggak dianggap atau proletar gitu ya. Tapi kenyataannya mereka dilahirkan dalam kondisi yang punya jabatan tinggi di masyarakat, tapi kemudian karena mereka menginginkan tipu daya pada Nabi Ibrahim, justru mereka yang akhirnya Allah jadikan, bukan Allah ciptakan, Allah jadikan mereka kaum yang itu hina. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa melihat contoh bagaimana manhaj kalam itu dipraktekkan di dalam dialog-dialog itu. Ada argumentasi yang sangat rasional. Rasional ini dalam arti tidak ada kesalahan berpikir, ya. Kemudian juga kesalahan memaknai dari sisi bahasa. Karena juga para ulama mengatakan tafsir lughawi itu termasuk at-tafsir bir-ra'yi. Karena tidak ada dalam athar kan. Nah, misalkan seperti ini, itu dua-duanya sebenarnya bisa kita katakan sebagai argumentasi yang rasional, dua-duanya. Oke, mungkin itu. Nah, berarti kan aliran seperti Mu'tazilah dalam kalam itu juga berinteraksi dengan nusus. Iya. Dalam artian mereka juga melandaskan argumentasinya pada Al-Quran sebenarnya. Oke, Tapi betul. kemudian mereka melakukan penafsiran juga. Iya. Penafsiran terhadap ayat itu seperti dalam kasus tadi, ja'al mereka artikan sebagai kholq saja. Iya. Tidak ada arti yang lain. Nah, ini penafsiran mereka yang seperti itu kan berarti berlandaskan pada satu manhaj dalam firqah Iya, mereka. betul. Berarti setiap aliran dalam kalam di sepanjang sejarahnya itu memang punya Manhaj. metode yang khas dalam berinteraksi dengan Iya, Al-Quran juga. betul. Iya, makanya beberapa peneliti di bidang manhaj kalam ini menyatakan bahwasanya orang-orang Mu'tazilah ini menggunakan manhaj taqdimul akli ala nakli. Taqdimul akli ala nakli. Iya, jadi lebih mendahulukan rasionalitas dalam arti rasionalitas mereka ya, daripada nusus yang ada. Karena biasanya kalau dilacak lebih jauh lagi, itu mereka termasuk yang tidak begitu mengakui, mempercayai argumentasi-argumentasi yang ada di dalam hadis. Makanya kenapa mereka itu disebut takdimul akli ala nakli? Karena hum yarfuduna al ahadits an-nabawiyah. Jadi akidah itu tidak dibangun di atas hadis ahad. Jadi harus Quran. Nah, itu jadi kenapa mereka dilabeli sebagai kelompok yang yuqaddim al-aql ala nakal li'annahum yarfudun al-ahadits. Kalau sekarang mungkin gerakan ingkar hadis gitu, ingkar sunnah. Ingkar sunnah. Jadi sudah ada sejak zaman itu. Nah, itu manhaj mereka. Sekaligus menunjukkan basis epistemologinya kan. Iya, betul. Itu sangat berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang tetap berhujah dengan hadis-hadis ahad. Ya. Baik, sangat menarik ini. Kayaknya antum sudah mulai ini perlu minum. Oh ya, silakan. Kita ya ini sudah mulai berat. Ya. Amidas ini luar biasa ini. Oke, Zed. Mungkin setelah ini kita sambil berkenalan dengan tokoh-tokoh ulama di bidang ilmu kalam, karena tadi Dr. Mustaba memberikan
contoh yang sangat konkret perbincangan antara Mu'tazilah beserta dengan argumentasi mereka dan apa jawaban yang diberikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah Ya. dengan rasional juga gitu. Nah, sebagai perkenalan siapa saja di antara tokoh ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam kalam itu yang juga berkontribusi secara ilmiah membantu kita memahami argumentasi mereka dan bagaimana menjawabnya, dan apa kontribusi ilmiah mereka yang diwariskan ke kita dari buku-buku Ya. mereka. Terkait dengan tokoh-tokoh yang ada di bidang kalam, itu tentu yang paling awal-awal itu yang disebut sebagai imam ahli sunnah. Ya. Mungkin ada yang sepakat, ada yang tidak, tapi itu mayoritas lah. Mu'adham mengatakan beliau adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ya, beliau punya kitab-kitab yang terkait dengan al-aqidah itu di awal-awal beliau itu. Jadi Al-Imam Ahmad bin Hambal selain muhadits beliau juga imamu ahli sunnah. Kemudian datang setelahnya, kenapa kok saya sebut Imam Ahmad bin Hambal? Karena beliau yang dijadikan oleh, ini ada pengelompokan ya oleh para ulama kita. Itu ada Al-Athariyun. Nah, imamnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Dan tentu beliau punya karya-karya yang luar biasa. Kemudian setelah itu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, ini yang mayoritas ada di Indonesia ya. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Maturidi. Ini biasanya rata-rata di India ya, sekitar India sana. Kemudian dari tiga ini mereka semuanya punya pengikut-pengikut. Jadi kalau dikatakan Ahlus Sunnah itu siapa? Ya ini yang saya kuatkan di sini. Ahlus Sunnah itu ya ada tiga itu imamnya. Sebagaimana a'immatul fiqh, ya al-fuqaha kita ada Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad bin Hambal. Kalau itu kita sebut sebagai madzhab al-fiqh. Nah, di sini madzhab ahli sunnah wal jamaah. Fil aqidah itu ada tadi Al-Athariyun, ya itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Asy'ariyah, firqahnya ataupun madhabnya adalah al-madhab al-Asy'ari fil aqidah, itu adalah imamnya al-Imam al-Asy'ari. Kemudian al-Maturidiyah atau al-madhab al-Maturidi fil aqidah, imamnya adalah al-Imam al-Maturidi. Masing-masing ini punya peran penting ya di dalam mengokohkan akidah umat Islam ini. Yang jelas kalau Imam Ahmad bin Hambal itu manhajnya itu takdimu an-naqli alal aqli. Karena apa? Karena beliau punya pendapat yang jelas membangun bahwasanya hadis itu bisa dijadikan sebagai landasan orang untuk meyakini sesuatu dalam agama ini. Bisa dijadikan hujah. Bisa dijadikan hujah. Jadi hujjiyatu as-sunnah ini fil aqidah. Jadi lihadzal hadits al-ahad hujjiyatuhu fi bina'il aqidah. Di dalam membangun akidah. Adapun kalau al-Imam al-Asy'ari itu terkenal dengan at-tawassut baina al-aqli wan naqli. Jadi beliau ini tengah-tengah. Jadi ya dua-duanya difungsikan gitu. Jadi tidak ada istilah takdim, tapi adanya at-tawassut bainal aqli wan naqli. Dan itu oleh dua-duanya. Hanya saja porsinya itu lebih banyak takdim nakalnya ya, meskipun beliau pakai istilah tawassut. Tapi kalau yang di Al-Maturidi ini lebih cenderung ke apa? Ke aklinya daripada nakalnya. Ini bisa dilihat dari imam madhab mereka. Jadi kan kalau imam madhab fikihnya para pemeluk Asy'ariyah itu kan Imam Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i wa yajma' baina mengumpulkan antara Al-Imam Malik dan Al-Imam Abu Hanifah lewat murid beliau, ya kan? Siapa? Asy-Syaibani, Al-Imam Asy-Syaibani. Adapun kalau Al-Maturidi itu jelas imamnya adalah Imam Abu Hanifah.
ahlur ra'yi. Nah, sehingga memang lebih condong kepada arok akliyah seperti itu. Jadi itu yang apa? Yang para tokoh-tokoh kita sebagai muassis hadhil madzhab fi al-aqidah. Jelas nanti kalau siapa saja pengikutnya ada, mungkin kita perlu Sesi sesi yang lain. lain. Kalau manhaj tadi tawasud bainal aqli wan naqli tadi, bagaimana contoh aplikasinya, terutama dalam itsbat dan rad Iya, dalam isu akidah? iya. Memang sebenarnya masih sangat menarik kita untuk perbincangan tentang as-sifat al-ilahiyah. Meskipun sekarang kami kan menulis juga ini tentang tajdid ilmil kalam. Pembahasannya lebih kepada hadharah ya. Bagaimana kita membahas ilmu kalam di tataran peradaban. Nah, tapi kita sebelum ke sana, sebenarnya masih sangat menarik dan kita harus selalu kuatkan ini di qadhiyah atau isu ketuhanan masih penting untuk selalu kita bicarakan. Jadi contoh dari at-tawassut bainal aqli wan naqli ini ketika kita dihadapkan dengan qadhiyah atau isu sifat Allah lagi ya, sifat Ya. Allah. Misalkan wa banainaha bi aidin. Ya. Yadullahi fawqa aidihim. Atau yadullah menurut orang Yahudi itu maghlulah gitu ya. Apa maksud dari yadullah ini? Gitu. Nah, kemudian di situ bagaimana para Asy'ariyah itu memfungsikan manhajnya di dalam memahami ini. Jadi pertama yang jelas adalah itsbat. Ini semua ahlu sunnah sepakat untuk itsbat. Kita semuanya yakin lillahiyat. Tapi kemudian yat ini yat dalam arti apa? Yang satu al-athariyun itu mengatakan yadullahi as-su'al anhu nggak boleh gitulah. Tidak boleh mempertanyakan. Karena apa? Sudah jelas laisa kamitslihi syai'. Nggak ada yang menyerupai yadullah. Tapi kemudian Asy'ariyah ini punya pandangan kalau kita tidak maknai dengan makna yang yang lain, yang memang itu ada konsekuensi dari lafadz itu, ditakutkan orang itu waqa'a fi fit tashbih. Jadi ketika disebutkan yadullah, yang terpikir tangan. Tangan nanti gitu. Maka yang beliau yusbit. Jadi tetap Asy'ariyah itu yuthbit asifat, bukan yanfi sebagaimana Mu'tazilah. Yuthbit tapi ada melakukan takwil. Jadi takwilnya adalah yadullah maksudnya adalah quwwah atau minnah atau izzah. Jadi itu adalah bagian dari kekuasaan Allah, kekuatan Allah, qudratullah. Ya, ini jadi sebagaimana misalkan kalau kita katakan contoh yang lain ya, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Biyadihi, apakah itu selalu dengan tangan? Ya kan? Kalau seorang pejabat nggak mungkin mentungi satu-satu orang itu kan. Maksudnya kan dengan tanda tangannya. Bagaimana ketika dia ingin menutup dengan kekuasaan maksudnya. Jadi dengan kekuasaan, kebijakan yang bisa dia keluarkan. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau kita sehari-hari saja sudah tahu arahnya itu memang di sini ya tidak bisa kemudian kita salahkan orang yang mengatakan Allah mempunyai yad itu dalam arti Allah mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuatan, mempunyai istita'ah, qudrah. Dan dia masih tetap meyakini lillahiyat, iya itu yuthbit, lakin yu'awwil. Kalau satu Allah mempunyai yad hanya saja yufawwid. Jadi menyerahkan terserahlah Allah yadnya seperti apa. Nah, kalau yang sini nih, yang Mu'tazilah itu la yanfi. La yusbit, lakin yanfi. Jadi Allah nggak punya yad. Gitu. Nah, jadi bagaimana tawassud bainal aqli wan naqli? Jadi seperti itu tadi. Asy'ariyah melakukan tawassud bainal aqli wan naqli. Ternyata metode kalam itu berimplikasi pada hasil yang luar biasa. Oh, Masya Allah. Iya, betul. Karena kan konsekuensinya sangat sangat besar itu. Iya, betul. Iya, memang disitulah para ulama kemudian mengatakan
harus sangat berhati-hati di dalam ijtihad di dalam objek akidah ini. Karena kalau tidak betul-betul punya dhawabit ilmiah ataupun metode yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, punya sandaran kepada para ulama-ulama, kibarul ulama, yang ada malah terjerumus, ya kan? Makanya disinilah pentingnya kita untuk menggali lagi ilmu kalam ini. Bagaimana para ulama kita itu itsbat atau meneguhkan dan juga menjawab tantangan-tantangan terkait pemikiran, bil khusus terkait dengan akidah. Jadi sangat terlihat urgensi dari ilmu kalam, Betul, makanya itu terutama kami dalam melihat tantangan-tantangan kontemporer yang semakin beragam. Iya, betul, betul. Barangkali terakhir pesan sekaligus nasihat dari Dr. Mustaba bagi pembelajar ilmu kalam, baik yang pemula, sedang belajar, atau nanti yang akan melakukan riset lebih serius sebagaimana Dr. Mustaba dalam disertasinya. Sekaligus closing statement, Dokter. Silakan. Baik, syukran Ustaz Fakih. Jadi kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini acara yang mahal ya menurut kami ini. Semoga nanti bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Amin. Saran kami, jadi memang ada pandangan buruk terkait dengan ilmu kalam ini. Jadi sulit dan lain sebagainya kan. Maka yang ingin kami sampaikan, ilmu kalam ini adalah ilmu yang sebenarnya dalam. Memang iya betul, sangat dalam. Hanya saja dia tidak sesuatu yang sulit. Jadi siapapun sebenarnya bisa melakukan itu, bisa mempelajari itu, ya. Yang penting satu, jangan sampai dia punya pikiran bahwasanya tadi ini rumit dan lain sebagainya. Karena saya temukan juga beberapa mahasiswa itu dan mahasiswi itu sebelum meneliti tentang ilmu kalam sudah wah sulit. Menurut kami tidak sulit, ikhwati dan semuanya. Dan itu mestinya menjadi fokus kita ya. Bagaimana kita ini dengan berbagai macam perkembangan teknologi ya, ilmu yang ada ini, tetap kita landasi pada akidah yang baik, akidah yang benar ya. Maka betapa pentingnya kita ini mempelajari ilmu ini sehingga kita ini nantinya ketika dihadapkan dengan berbagai macam tantangan pemikiran dan lain sebagainya, kita tetap teguh dan kita bisa memberikan argumentasi yang rasional sehingga umat ini tidak terombang-ambing lah di dalam hal pemikiran. Saya kira itu satu, ilmu kalam itu memang dalam membahas tentang sesuatu, hanya saja dia tidak sulit. Pokoknya itu yang ingin saya sampaikan. Selama itu tidak sulit berarti kan ya mudah kan, mudah untuk diteliti. Saya sarankan setelah ini ada banyak yang meneliti tentang kalam. Amin, siap. Baik, terima kasih Dr. Mustaba atas pencerahannya. Sama-sama Ustaz Dan Fakih. semoga ilmunya selalu bermanfaat untuk kami dan umat secara umum. Amin. Dan demikian pemirsa Guntur TV dimanapun berada, diskusi kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.